Max Verstappen saat ini duduk di posisi ketiga klasemen sementara dan hanya 6 poin di belakang George Russell. 6 poin itu jugalah yang memisahkannya dari terlempar ke luar tiga besar. Dan jika sampai terjadi, maka klausul performa di dalam kontrak Verstappen bisa diaktifkan. Seperti yang kita tahu, andaikan Verstappen habiskan musim di luar posisi tiga besar klasemen, maka dia bisa aktifkan klausul performa untuk akhiri kontrak bersama Red Bull lebih cepat dan pindah ke tim lain. Dengan performa Red Bull yang kesulitan untuk mengejar duo McLaren di papan atas dan ancaman nyata dari konsistensi Mercedes sejauh ini, maka sangat mungkin terjadi kalau Verstappen bisa aktifkan klausul tersebut. Pertanyaannya sekarang cuma dua, yaitu seyakin apa Verstappen akan pindah ke tim lain, dan jika akan pindah, tim mana yang dia akan tuju? Pertanyaan pertama sudah kami bahas di video 2 pekan yang lalu, maka sekarang saatnya membahas opsi yang kedua, yaitu ke tim mana Max Verstappen akan pindah. Dua pilihan yang selalu muncul di media adalah kalau tidak Aston Martin, ya Mercedes. Aston Martin dalam setahun terakhir pendekatannya cukup agresif, karena mereka berani menawarkan jumlah gaji yang sangat besar, yaitu 3 triliun rupiah untuk kontrak 3 tahun, demi mengambil Max Verstappen dari Red Bull. Tapi tawaran fantastis itu ditolak olehnya, karena pembalap Belanda ini masih ingin habiskan kontraknya di Red Bull, serta masih merasa nyaman di sana. Lawrence Stroll di sini terlihat memang sangat ingin mengumpulkan elemen-elemen terbaik ke dalam timnya, mulai dari Adrian Newey di divisi teknis, lalu Andy Cowell sebagai tim prinsipal, dan mereka ingin ambil Max Verstappen untuk line up pembalap. Namun seperti yang kami bahas kemarin, Aston Martin harus membuktikan kepantasan mereka sebagai sebuah tim untuk bisa membujuk Verstappen membalap di sana. Untuk sekarang, Verstappen bukanlah pembalap yang mengutamakan uang, karena pada akhirnya adalah suasana atau iklim juara di dalam tim, serta performa di track yang akan berbicara. Oleh karena itu, selama Aston Martin belum menunjukkan gebrakan yang signifikan, terutama pada 2026 nanti, maka sulit bagi mereka untuk bisa merekrut pembalap sekaliber Verstappen. Opsi Mercedes terdengar lebih meyakinkan, dan selama setahun belakangan bukan rahasia lagi jika Toto Wolff mulai melirik tipis-tipis untuk coba mengambil pembalap bergelar 4 juara dunia itu. Bahkan Verstappen sendiri mengakui kalau memang ada pembicaraan antara manajemennya dengan Mercedes tahun lalu, tapi ia memutuskan untuk tetap pada komitmennya bersama Red Bull. Dan jika melihat performa mereka saat ini, rasanya tentu lebih meyakinkan bagi Verstappen untuk memilih Mercedes daripada Aston Martin, yang masih angin-anginan. Pekan lalu juga sempat muncul gosip kalau Red Bull dan George Russell mengadakan pembicaraan diam-diam yang diduga untuk membahas kemungkinan pertukaran pembalap antara dirinya dengan Verstappen. Namun, dari semua kemungkinan bagi Max untuk gabung ke Mercedes, mungkin wacana ini harus dipikirkan ulang lagi oleh Toto Wolff jika melihat dinamika yang terjadi di dalam timnya. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah Mercedes sangat membutuhkan sosok Verstappen? Atau itu hanya dorongan publik saja untuk melihat sang pembalap pindah dari Red Bull yang sedang sempoyongan dan kurang meyakinkan di 2026 nanti? Sebelumnya, kita harus melihat situasi Mercedes saat ini yang memang sedang jalani awal musim terbaiknya selama era ground effect. Selalu konsisten tembus 5 besar dengan koleksi 3 podium, serta duduk di posisi kedua klasemen konstruktor, merupakan hasil yang impresif bagi tim yang selalu menemui masalah sejak 2022. Mereka sekarang mempunyai susunan pembalap yang cukup solid dengan George Russell yang makin matang serta tampil sangat konsisten dalam 6 balapan pembuka musim ini. Russell jadi satu-satunya pembalap yang selalu tembus di barisan 5 besar dalam setiap sesi kualifikasi serta balapan, yang membuatnya bisa menempel ketat Max Verstappen untuk rebut 3 besar klasemen. Ditambah kehadiran Kimi Antonelli yang menyuntikkan gairah muda serta menjanjikan masa depan yang cerah bagi Mercedes. Pole-nya saat sprint GP Miami, serta bisa tembus 3 besar di kualifikasi reguler. Setidaknya sudah buktikan kalau langsung mempromosikannya ke tim utama untuk musim debut tidaklah salah. Itu sekaligus membungkam banyak pihak yang menilai kalau keputusan Mercedes pasang Antonelli adalah terlalu terburu-buru, karena pada faktanya pembalap 18 tahun ini bisa beradaptasi dengan cepat dan langsung klop dengan intensnya dunia F1. Kombinasi pembalap yang sudah matang dan wonderkid cerah membuat Mercedes memiliki line-up yang solid serta kondusif. Russell memberikan jaminan bagi Mercedes kalau dia bisa diandalkan untuk jadi ujung tombak tim musim ini dengan konsistensinya. Lalu Antonelli berikan tim jaminan terhadap masa depan yang cerah dengan prospeknya sebagai wonderkid. Keduanya sangat cocok dengan lingkungan korporat di Mercedes yang memprioritaskan image perusahaan di depan media ataupun di depan publik, serta terbiasa dengan lingkungan yang mengutamakan keharmonisan kerjasama di internal tim.
Itulah yang menyebabkan Toto Wolff sepertinya berubah pikiran soal keinginannya dalam merekrut Verstappen. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar kabar kalau Mercedes bersiap untuk membahas kontrak baru bagi George Russell berkat penampilan konsistennya musim ini. Ia direncanakan diberi tawaran gaji sebesar 30 juta dolar sampai setidaknya musim 2028 dan tinggal menunggu tanda tangan saja. Antonelli juga 90% akan diperpanjang jika melihat seberapa besar rasa percaya dari Toto Wolff terhadap anak emasnya tersebut. Toto juga tegaskan kalau ia memilih prioritaskan untuk mempertahankan susunan pembalap yang dimiliki sekarang karena lebih menjanjikan stabilitas masa depan yang bagus. Meski tidak menampik kalau Max Verstappen tetaplah prospek yang menggoda untuk dieksplor, namun dengan performa kedua pembalapnya yang sama-sama oke, Toto Wolff akhirnya berubah pikiran. Mantan kepala strategi Mercedes yang sekarang jadi tim prinsipal Williams, James Vowles, mendukung langkah ex-bosnya itu. Kalau merekrut Verstappen mungkin bukanlah solusi yang oke. Di atas kertas, Verstappen memang merupakan pembalap dengan skill terbaik yang ada saat ini, dan terbukti berkali-kali bagaimana ia bisa membawa mobil Red Bull yang problematik meraih pole position untuk menjaga asanya dalam perburuan gelar. Tapi banyak faktor yang membuat Verstappen mungkin tidak akan cocok ketika ia pindah ke Mercedes. Salah satu faktor itu menurut James Vowles adalah kultur korporat di Mercedes dan pendekatan tim yang membuat mobil terbaik tanpa memprioritaskan salah satu pembalap. Kultur di Mercedes adalah mereka selalu berusaha menekan ego dari pembalap sampai seminimal mungkin demi kondusivitas tim. Hal itu mungkin tidak akan cocok bagi Verstappen, yang selama ini kita kenal memiliki power yang kuat dalam memainkan politik di internal tim untuk membuat semuanya bekerja sesuai preferensinya. Belum berbicara terhadap seberpengaruh apa pihak-pihak seperti Jos Verstappen dalam mempengaruhi pendekatan tim, supaya lebih condong ke putranya. Hal semacam ini tidak cocok dalam kultur Mercedes, dan Toto Wolff tentu tidak menginginkan konflik terjadi di dalam timnya. Merekrut Verstappen artinya juga Mercedes harus membayar kontraknya di Red Bull sekaligus memberikan gaji super mahal kepada sang juara dunia. Yang pasti mereka harus keluarkan uang setidaknya 80-100 juta dolar per tahun untuk membayar jasa Verstappen. Hal itu tidak disukai oleh petinggi-petinggi Mercedes, terutama Ola Kalenius yang menghindari spending mahal-mahal untuk seorang pembalap. George Russell dan Kimi Antonelli jauh lebih murah dari urusan gaji, serta memberikan banyak jaminan untuk masa depan tim secara jangka panjang. Jadi jika melihat kecenderungan Toto Wolff yang menginginkan kondusivitas di dalam tim, lalu pendekatan development mobil, sampai keberadaan duet Russell serta Antonelli yang solid serta bergaji murah, mungkin saja Mercedes tidak membutuhkan sosok Max Verstappen untuk juara dunia lagi. Yang mereka butuhkan adalah mobil yang kompetitif untuk bisa bersaing di jalur kemenangan tiap akhir pekannya. Memang jika memiliki Verstappen, itu bisa membuat semua urusan Mercedes di dalam sirkuit jadi lebih mudah, karena skillnya tidak ada duanya saat ini. Tapi tidak menjamin juga mereka bisa langsung auto juara, karena banyak sekali faktor yang menentukan. Karena skill pembalap hanya salah satu dari sekian banyak faktor penentu yang kebanyakan ditentukan dari internal tim itu sendiri. Kami tidak bilang merekrut Verstappen adalah keputusan yang salah, karena pada akhirnya siapa yang tidak kepincut dengan pembalap dengan skill seperti dia. Namun dengan apa yang dipunyai Mercedes saat ini, mereka mungkin tidak butuh-butuh amat dengan sosok Verstappen di sana, dan banyak faktor yang bisa mereka prioritaskan untuk jadi juara. Tapi sekali lagi, semua bisa terjadi di F1. Dan siapa tahu, Toto Wolff berubah pikiran lagi, atau tiba-tiba saja George Russell memutuskan untuk pindah ke Red Bull. Situasi itu akan mengubah bursa transfer untuk 2026 dengan Russell dan Verstappen sebagai pemain kuncinya. Merekrut Verstappen juga bisa menjadi titik balik bagi Mercedes kalau bisa melepas Russell ke tim lain. Itu mengingat mereka sangat percaya diri untuk menatap musim 2026 karena Mercedes kabarnya jadi pabrikan terdepan dalam development mesin generasi baru. Dengan Red Bull yang kurang meyakinkan tahun depan, semakin besar pula potensi Verstappen untuk pindah ke tim dengan performa yang lebih oke. Jadi, apakah Verstappen akan pindah ke Mercedes suatu hari nanti? Coba tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.